Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak-anakku? Sehat ya, alhamdulillah. Untuk sekarang Pak Rohman akan membahas pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 yang terdiri dari bahasa Indonesia, SBDP, PJOK, matematika, dan PKN. Tentang pertumbuhan manusia dan perkembangan manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan manusia. Namun sebelum itu, mari kita simak tentang contoh gambar sebagai berikut. Ini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, ini juga tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, perkembangan dan pertumbuhan manusia itu diawali terlebih dahulu dari bayi menjadi balita, dari balita menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi orang tua. Ya, ini tentang masalah pertumbuhan. Bedanya di mana untuk gambar di sini, Pak? Oh, mungkin karena ada yang jadi wisudawan ya, atau perguruan tinggi. Kalau yang satunya yang warna tidak. Ini sebetulnya sama ya, hanya perbedaannya hitam putih dan warna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia, yaitu faktor yang pertama, sifat yang diturunkan dari orang tua. Faktor ini biasanya disebut faktor keturunan atau genetik. Dan selain itu, faktor genetik dapat juga dipengaruhi oleh ras. Contohnya, faktor genetik ini biasanya kalau kedua orang tuanya tinggi, maka anak tersebut atau keturunan tersebut akan tinggi pula. Begitu sebaliknya, apabila genetiknya pendek, maka keturunannya akan pendek. Namun, untuk genetik yang dipengaruhi oleh ras, itu biasanya terdiri pada warna kulit dan rambut. Contohnya, ini yang ada di Papua, warna kulitnya hitam, terus rambutnya keriting, maka keturunan tersebut maka akan juga mengalami hitam dan keriting. Itu apabila kedua orang tuanya putih, maka keturunannya akan putih. Untuk faktor yang kedua, ini dipengaruhi oleh makanan yang bergizi seimbang. Pertumbuhan dan perkembangan yaitu sangat dipengaruhi oleh mutu makanan yang mengandung gizi seimbang. Artinya manusia itu harus memakan makanan yang sehat. Gizi seimbang adalah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Seperti pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 70. Di situ ada gambar tentang masalah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, apa saja makanan 4 sehat 5 sempurna? Yang pertama, ini nasi. Nasi ini berupa jagung, ketela, terus ubi, singkong. Untuk yang lauk pauk, ini bisa berupa tahu, tempe, telur, daging, ikan. Terus untuk yang sayur mayur, ini bisa berupa wortel, kubis, sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Untuk yang buah-buahan juga berupa apel, pir, semangka, jeruk, jambu, salak, manggis, dan lain-lain. Nah, untuk yang susu, yang nomor 5 ini, susu ini bisa susu murni ataupun susu yang sudah dikemas oleh pabrik.
Contohnya Milo, Hilo, Present Flag, bendera, dan lain-lain, karena masih banyak yang diciptakan oleh pabrik sehingga menjadi sebuah kemasan susu ya. Yang ketiga, ini faktor yang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan. Manusia dikatakan sehat jika seluruh badan dan bagian-bagiannya dalam keadaan baik atau tidak ada penyakit. Terus untuk yang nomor 4, itu faktor yang dipengaruhi oleh rekreasi, istirahat, dan olahraga. Artinya, pertumbuhan dan perkembangan manusia juga dipengaruhi oleh kinerja otak seseorang dan istirahat yang cukup supaya tidak stres, tidak mudah sakit, tubuh terasa rileks dan nyaman. Selain itu, kita harus istirahat seperti tidur atau baca komik, serta olahraga yang teratur. Nah, adapun kita juga refreshing seperti rekreasi itu juga sangat dibutuhkan oleh perkembangan otak manusia dan pertumbuhan manusia. Nah, sekarang Pak Roman akan membahas tentang masalah pembelajaran PJOK dan pembelajaran SBDP. Ini langsung dijadikan satu sama Pak Roman karena ini membahas tentang masalah gerakan. Manusia membutuhkan gerakan yang berupa menari seperti yang ada di buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 55 sampai dengan 57. Dan untuk olahraga, ini pelajaran PJOK-nya. Untuk olahraga contohnya lari seperti yang ada di buku tematik terpadu kurikulum 2013 halaman 63, 76, 81, 83 sampai 84. Itu juga sudah jelas ya tentang masalah pergerakan lari, artinya membutuhkan gerak. Namun bukan hanya manusia yang membutuhkan gerakan, tetapi hewan dan tumbuhan juga membutuhkan gerakan pula. Nah, sekarang Pak Roman akan membahas tentang pembelajaran matematika, karena sudah dijelaskan tadi untuk pelajaran tematik itu ada beberapa mapel yang saling berkaitan. Ini tentang masalah penjumlahan tanpa menyimpan dan teknik menyimpan. 3452 ditambah dengan 4443 sama dengan. Nah, ini pertama kali biar mudah kita harus disusun. Contohnya 3, 4, 5, 2. Terus disusun dengan 4, 4, 4, 3. Baru kita ditambahkan. Nah, untuk menjumlahkan bukan dari depan terlebih dahulu, kita harus terlebih dahulu dari belakang seperti yang kemarin di tema 1 subtema 1 yang pernah saya jelaskan. Ini hanya lanjutan saja. 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 ditambah 4 sama dengan 9, 4 ditambah 4 sama dengan 8, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, sekarang sudah paham ya? Ini tanpa menyimpan. Sekarang dengan teknik menyimpan. Ini ya, hasilnya sudah ketahuan sehingga menjadi 7895. Nah, sekarang kita beralih tentang teknik menyimpan. Ini ada 2463 ditambah dengan 4238 sama dengan. Nah, untuk mempermudah kita juga harus dengan cara menyusun terlebih dahulu. 2, 4, 6, 3 disusun dengan 4, 2, 3, 8. Nah, baru kita ditambahkan. Ini juga dari belakang terlebih dahulu. 3 ditambah 8 sama dengan
sama dengan 11. Nah, ditulis 1 terlebih dahulu, terus disimpan di atas 6 untuk yang satunya. Jadi ini yang satu ini disimpan terlebih dahulu, di atasnya baru kita jumlah lagi. 1 ditambah 6 ditambah 3. 1 ditambah 6 kan 7. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Nah, ini ditulis 0 terlebih dahulu, jangan ditulis langsung 10. Ditulis 0 terlebih dahulu, baru yang satu disimpan di angka 4, di atasnya angka 4. Baru kita jumlah terlebih dahulu lagi ya. 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, untuk yang terakhir karena nggak ada penyimpanan lagi, maka kita harus langsung dijumlah. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga kelihatan jumlahnya yaitu 6.701. Nah, ini ya. Nah, sekarang beralih ke matematika yang lainnya yaitu pengurangan. Pengurangan tanpa meminjam dan teknik meminjam. Ini ada 5.795 dikurangin dengan 4.243. Ini sama dengan kita harus melakukan penyusunan terlebih dahulu biar mudah ya. 5, 7, 9, 5. Ini disusun dengan 4, 2, 4, 3. Nah, baru ini dikurangin. Nah, pengurangannya juga dari belakang terlebih dahulu ya. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Ini karena tanpa meminjam terlebih dahulu, jadi ya kita langsung saja ya. 9 dikurangin 4 sama dengan 5. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5 dikurangi 4 sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi 1552. Nah, untuk yang sekarang teknik meminjam ada 8.463 dikurangin dengan 4.538 sama dengan, ini juga disusun terlebih dahulu, 8, 4, 6, 3 disusun dengan 4, 5, 3, 8, yaitu dikurangin ya. Setelah dikurangin kita langsung diperhatikan terlebih dahulu yang ini, yang dari belakang terlebih dahulu ya. 3 dikurangi 8 bisa apa tidak? Kalau tidak bisa, maka pinjam ke yang angka 6. Nah, pinjam 1 yaitu menjadi 13. 13 dikurangi 8 ya. Ini 13 dikurangi 8, yang 6 tinggal berapa? Tinggal 5. Baru ini diselesaikan dengan baik. Setelah kelihatan 13 kurangin 8 sama dengan 5. Nah, karena ini bukan 6 lagi, jadi ini jadi 5, maka 5 ini dikurangin 3 sama dengan 2. Terus yang sekarang 4 dikurangin 5 bisa apa tidak? Kalau tidak bisa, maka pinjam ke yang angka 8, yaitu 14. Untuk yang angka 8 menjadi angka 7. 14 dikurangin 5 sama dengan 9. 7 dikurangin 4 sama dengan 3, sehingga hasilnya langsung ketahuan yaitu 3.925. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang anak-anak sudah mengerti tentang masalah pengurangan dan penjumlahan yang tadi. Apabila anak-anak masih kurang memahami, mari kita coba buka buku paket matematik terpadu kurikulum 2013 pada halaman
89 sampai dengan 92. Nah, di situ ada penjelasan dan contoh soalnya, di mana soal tersebut harus diselesaikan kalian semua ya. Selamat mencobanya ya. Oke, sekarang Pak Roman akan pindah ke pelajaran PKN tentang masalah menghargai ya. Mengapa kita perlu menghargai perbedaan? Karena bangsa Indonesia terdiri dari beberapa macam atau bermacam-macam suku bangsa. Di antaranya ada suku Batak yang dari Sumatera Utara, terus suku Melayu dari Bengkulu, suku Serawai, suku Melayu dari Bangka Belitung, suku Serawai dari suku Bengkulu, dan suku Betawi dari DKI Jakarta, suku Sunda dari Jawa Barat, suku Madura yaitu dari Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ini karena masih banyak, ada suku Gorontalo yang berasal dari Gorontalo, terus ada yang suku Minahasa yang dari Sulawesi Utara, bahkan ada juga suku Asmat yang berasal dari Papua ya. Nah, selain suku, bangsa Indonesia juga terdiri dari beberapa agama, di antaranya yaitu kalau dulu ada 5 agama, sekarang ada tambahan yang terakhir. Yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Jadi sekarang menjadi 6. Di mana semua yang tertera di atas sebagai bangsa Indonesia harus saling menghormati dan menghargai dalam melaksanakan beribadah. Namun bukan hanya beribadah, tetapi juga dalam melaksanakan lebarannya kita juga harus menghargai. Maka kita tetap sebagai bangsa Indonesia kita harus saling menghormati. Dengan adanya keragaman suku bangsa menyebabkan perbedaan bahasa daerah di setiap daerah, perbedaan agama, dan selain itu juga terdiri perbedaan warna kulit dan rambut. Karena Indonesia ini beraneka ragam sebetulnya ya. Namun semua itu kita sebagai bangsa Indonesia kita tetap pada aturan yang mana sudah diterapkan pada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ini yang pertanyaannya Pak Roman. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi artinya kita boleh beda agama, beda suku, beda bahasa, beda warna kulit, beda rambut, beda budaya, bahkan di zaman sekarang yaitu beda model. Yang penting tidak melanggar aturan norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Sebagai Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu pada lambang burung Garuda Pancasila. Nah, untuk anak-anakku mungkin sekian dulu dari Pak Rohman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.